Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada subuh ini kita dapat bersama hadir di masjid ini. Alhamdulillah sama-sama kita telah melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan diteruskan tausiah subuh. Mudah-mudahan kita tetap talabul ilmi dan kita mengakui kekurangan kita dalam ilmu pengetahuan, sehingga kita nanti dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah, barokah Allah, sehingga kehidupan kita di dunia diselamatkan sampai kehidupan kita di akhirat kelak nantinya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui menjadi umatnya Rasulullah dan kita mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumil mahsyar, sehingga kita layaklah menjadi penghuni surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Izin saya kepada orang tua kami alim ulama, saya menyampaikan tausiah subuh pada subuh ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus shaqawati arba'ah, nisyanuz zunubil madiyah wa hiya 'indallah ta'ala mahfuzah wa zikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat am ruddat wa nadruhu ila man huwa fawqah fid dunya wa nadruhu ila man huwa dunah fid din. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Hadis di atas menjelaskan kepada kita nantinya, yakni perjalanan hidup kita di atas dunia akan berujung kepada alam akhirat. Karena setiap hari kita lihat perjalanan hidup di atas dunia ini silih berganti, baik menit ke menit, baik jam, hari, minggu, bulan. Dipanggil Allah. Sakaratul maut setiap hari, setiap menit, setiap jam bersilih ganti. Menunggu kapan waktu kita, menunggu bagaimana proses kejadian nanti dengan diri kita. Kalau kita lihat sekarang saudara kita mungkin di daerah Jawa, apalagi yang saudara kita yang di Bukit Tinggi tak jauh daripada kita. Di dunia maya, Facebook, WA, TikTok dan lain sebagainya, menangis kita melihat beliau. Tinggal 2 hari lagi, hari kembali kita suci, hari kita harus meminta kemenangan dengan Allah. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa, tapi beliau sibuk dengan alam ini. Entah apa Allah beri rahasia semua ini kepada saudara kita di sana. Mungkin saja saudara
kita di sana tak bercakap, tak ngomong, tak minta. Mudah-mudahan kita yang tahu, yang dari jauh tahu bahwa Allah mungkin menegur, lihatlah saudaramu di kampung. Lihatlah saudaramu di Sumatera Barat, beliau sangat memerlukan bantuan dan sebagainya. Apalagi di hari kemenangan Idul Fitri nanti. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang saya bacakan di atas menjelaskan kepada kita tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4. Berharap kita hidup kita di atas dunia ini jangan sampai nanti di negeri akhirat kita menjadi orang yang celaka. Kita sudah ibadah di hadapan Allah. Kita sudah melaksanakan rukun Islam. Salat sudah, puasa sudah, zakat sudah, bahkan ada yang sudah umroh, haji dan lain sebagainya. Bermohon kita, apakah nanti kita termasuk orang yang bahagia di negeri akhirat atau menjadi orang yang celaka. Dari hadis ini menjelaskan kepada kita, orang celaka itu yang pertama adalah melupakan dosa, bahwa dosa itu tercatat rapi di sisi Allah. Setiap hari kita ini tak luput daripada dosa. Rasulullah saja yang dihindar, yang dipelihara daripada dosa, beliau tak luput untuk istighfar mohon ampun kepada Allah. Apakah beliau berdosa? Ini mungkin salah satu ajaran, suruhan kepada kita, jangan luput, jangan putus untuk istighfar kepada Allah. Mohon ampun kita kepada Allah. Ibu-ibu, sejam sajalah kita duduk di luar pintu. Apa yang diomel di dalam hati kita? Orang lewat salah. Bunyi yang aneh salah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa disalahkan. Sama dengan kita di masjid, anak-anak yang mungkin sebahagian ada yang minta ampun. Kemarin banyak dijelaskan, yang main, yang bergurau dan lain sebagainya, salah satunya dari anak tersebut kita tidak tahu apakah ada anak yatim. Atau anak itu tak ada yang mendampingi, atau anak itu perlu betul kasih sayang atau peliharaan daripada kita atau teguran daripada kita. Tak tahu kita di sana. Dengan amarah kita, dengan marahnya kita, apakah anak itu yang bersalah atau kita sendiri yang bersalah? Wallahu a'lam. Kalau kita memang posisinya tidak bersalah, mudah-mudahan tidak jadi bermasalah di pengadilan Allah. Kalau posisi itu mana tahu bersalah. Yang jadi pertanyaan, rutinkah kita istighfar setiap hari? Ucapan astaghfirullahalazim sering kita ucapkan. Yang jadi pertanyaan, ucapan astaghfirullahalazim yang kita ucapkan itu, sudahkah di hati kita mohon ampun kepada Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Astaghfirullahalazim. Tapi hati kita kemana? Orang jatuh astagfirullah juga. Jatuh orang astaghfirullahalazim. Apakah itu mohon ampun? Wallahu a'lam. Hanya ucapan saja. Seharusnya waktu kita menyebut astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni dosaku. Dosa yang mana? Yang mengejek, yang menyalahkan takdir, yang meremehkan orang lain dan lain-lain sebagainya. Baru dikatakan itu permohonan ampun kita kepada Allah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi alangkah baiknya setiap hari itu kita punya wirid istighfar kepada Allah. Yang mengapa kita harus
ada wirid istighfar tersebut? Karena setiap hari tadi kita tak luput menyalahkan takdirnya Allah. Kita sendiri sajalah. Hari ini kita diberi nikmat, besok masih diberi nikmat. Rupanya 2 hari yang akan datang masih juga, tapi anak cucu kita yang buat masalah. Marah kita, menyalahkan kita. Kamu punya anak, bilang kepada anak, macam manalah. Akhirnya di sana kita sudah menyalahi ketentuan. Seharusnya kita membimbing, seharusnya kita mengarahkan, tapi kadang-kadang kita menyalahkan ketentuan Allah. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi punyalah kita wirid harian itu, diantaranya istighfar yang jumlahnya silahkan kita buat masing-masing. 50, 100, 1000 silahkan saja. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, tanda orang celaka itu mengenang amal kebaikan, tapi kita tidak tahu apakah amal itu diterima Allah atau ditolak. Kita sudah beramal nih, sholat sudah, puasa sudah. Apakah sholat puasa kita diterima Allah? Tak tahu kita. Para ulama ada mengatakan di antaranya amal itu diterima, di antaranya salah satunya yaitu bertambahnya kenyamanan kita, kemudahan kita, keasikan kita dalam ibadah. Itu salah satu tanda amal itu diterima oleh Allah. Kita melaksanakan ibadah itu rasanya nyaman, mudah, tidak ada unsur paksaan. Itu salah satunya. Allah yang lain. Apakah nanti dimurahkan rezeki, apakah nanti dimudahkan segala urusan, permintaan kita dikabulkan. Permintaan dikabulkan itu sebenarnya sudah takdirnya. Dengan permintaan tadi sesuai dengan takdir. Perjalanan hidup kita ini sudah diatur dari awal, tinggal kita menjalani saja. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu ikhlaskan sajalah segala amal kita ini. Jangan sampai kita beramal mengharap upah. Jangan sampai kita beramal mengharap apa nanti dari amal tersebut. Seperti kita jualan, modal kita 10.000, pinginnya jadi 20.000. Jangan itu lagi. Amal sajalah, berbuat sajalah. Karena kita amal ini memang dituntut sudah oleh Allah. Kita sudah diberi. Apa yang diberi Allah kepada kita? Salah satunya umur panjang. Kalau kita nilai umur dengan rezeki Allah, tak bisa kita menilai. Allah bisa gerakkan tangan kita, Allah bisa gerakkan kaki kita. Kemudian apalagi Allah beri hidayah iman dan takwa, itu sangat besar nilainya. Kewajiban kita tadi ya tunduk atas perintah-perintah Allah. Jadi mengikhlaskan diri kita, sabar kita dalam melaksanakan amal, itu yang harus kita buat dalam diri kita agar amalan itu betul-betul bernilai nanti di sisi Allah. Jangan sampai kita beramal tapi amal kita itu semata-mata ingin sesuatu yang kita pinginkan di atas dunia itu. Jadi orang yang celaka, ia tidak melihat amalnya itu, tidak membaguskan amalnya itu, padahal amalnya itu nanti belum tahu diterima di sisi Allah. Oleh karena itu, ikhlas, sabarlah dalam beramal, supaya kita menjadi orang yang bahagia, jangan sampai menjadi orang yang celaka di negeri akhirat. Yang ketiga, urusan dunia memandang ke atas. Ini orang yang celaka. Yang keempat, urusan akhirat memandang ke bawah. Hati-hati kita Bapak Ibu, jangan sampai dunia lebih utama daripada akhirat. Apalagi kita yang sudah di atas 40, 50, bukan mengapa-ngapa. Jangan sampai nanti kita menyesal. Rugi kita jadinya nanti.
Kita tidak tahu amal ibadah kita nih, tak tahulah. Salat kita nikah sudah dinilai Allah bagaimana, amal-amal yang lain kita tidak tahu. Jadi perbanyaklah akhirat daripada dunia. Masa kita sekarang mungkin sudah seperti itu. Kalau anak cucu kita, paling tidak kita imbangilah. Harus dinampakkan akhirat ke ini dan sebagainya. Kalau kita mungkin sudah perbanyak akhirat. Sering saya nyampaikan, jangan sampai yang kita lakukan di atas dunia ini hanya untuk dunia saja. Seperti yang sering ke Pekanbaru, ke kota-kota dan lain sebagainya, sering tuh. Kalau singgahnya di pom bensin, buang air kecil. Supaya tak banyak cincongnya. Singgahlah ke masjid, singgahlah ke surau, dan lain sebagainya. Ibadah, salat sunatkah di situ, atau waktu zuhur, waktu asar, singgahlah di situ. Salat kita mudah-mudahan dengan ibadah kita di perjalanan tadi, sempat pula kita mengeluarkan sedikit harta kita. Mana tahu harta yang sedikit tadi membersihkan harta yang kita pakai di kota tadi. Habis kita di Pekanbaru sampai 5 juta, sampai 7 juta, sementara impak 50.000 pun tak keluar. Sayang, habis untuk dunia, akhirat terlalaikan. Jangan sampai apa yang kita lakukan di atas dunia ini hanya untuk kepentingan dunia saja. Marilah sama-sama kita ingat, apapun urusan dunia, selipkanlah sedikit untuk akhirat. Pesan kadang-kadang Tuan Guru yang kita hobi ngopi, hobi duduk nyantai, di antara duduk nyantai sampai 2 jam kadang-kadang Bapak kita duduk di kedai kopi, selipkan sedikit ucapan mungkin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selipkan sedikit mungkin kalimat la ilaha illallah, selipkan sedikit mungkin kalimat astaghfirullahalazim. Supaya apa? Ada barokahnya kita duduk di kedai kopi. Ada barokahnya kita duduk di tempat-tempat yang di tempat itu mungkin tidak tempat ibadah. Supaya perjalanan hidup kita di atas dunia ini tetap ada nilai akhiratnya. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sama-sama kita koreksi diri kita, sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kalimat istighfar selalu terucapkan di lidah kita, tanda kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian sabar dan ikhlas segala amal, mudah-mudahan amal tadi amal yang diterima di sisi Allah, sehingga kita menjadi orang yang bahagia di negeri akhirat, bukan orang yang celaka. Kemudian perjalanan hidup di atas dunia, jangan sampai hanya untung dunia saja yang kita kaji, selipkanlah untuk akhirat, supaya perjalanan hidup kita bermakna untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang singkat tausiah subuh, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai ke akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.